Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Deswayal Salsabila dengan NIM 6430562. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan tugas 1, yaitu mencari return realisasi, return rata-rata, standar deviasi, menghitung return dan risiko portofolio, serta mencari trailer dan Sharpe ratio. Untuk langkah awal, kita mencari return realisasi. Untuk return realisasi, kita gunakan rumus yaitu sebagai berikut. Periode akhir dibagi dengan periode awal dikurang 1. Nah, selanjutnya kita enter dan kita seret ke bawah. Lakukan juga langkah yang sama untuk return realisasi di saham B. Setelah kita temukan hasil dari return realisasi saham A dan B, kita tentukan return rata-ratanya dengan rumus average. Sama dengan average 1. Kemudian periode 1 sampai dengan periode 3. Kita enter. Kita lakukan hal yang sama juga di return realisasi B. Kita gunakan rumus average. Kemudian dari periode 1 sampai dengan periode 3. Nah, kita dapatkan hasil return rata-ratanya sebagai berikut. Selanjutnya kita mencari return geometri atau expected return-nya dengan cara menambahkan 1 ditambah dengan return realisasi dari saham masing-masing. Ini untuk saham A, kita rumusnya 1 ditambah dengan P17 atau return realisasi dari periode pertama. Kemudian kita tarik ke bawah. Lakukan juga untuk saham berikutnya sebagai yang tadi 1 ditambah dengan return realisasinya. Kemudian setelah ditemukan hasil return relatif masing-masing saham, kita kalikan dengan rumus produk. Kita tulis ini sama dengan produk G17 dari periode 1 sampai dengan periode ketiga. Enter. Lakukan juga untuk saham B. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan hasil dari produk tersebut dipangkatkan dengan 1 dibagi N atau periode. Di sini kita punya 3 periode, jadi kita tulisnya 1 dibagi S19, yaitu ini kita punya 3 periode. Untuk rumusnya yaitu sebagai berikut. G21 pangkatkan dengan 1 per N atau 0,33 dikurang 1. Dapat ditemukan hasil sebagai berikut. Lakukan juga untuk saham yang B juga. Untuk mencari standar deviasi ini kita lanjut ya teman. Standar deviasi, pertama kita butuh kolom return realisasi dan juga probabilitas. Di sini kita menggunakan 0,3, 0,3 dan juga 0,4. Nah, untuk langkah selanjutnya kita kalikan return realisasi dengan probabilitasnya. Kita enterkan, kita ke bawah. Setelah itu kita tambahkan, yaitu dengan menggunakan rumus sum antara periode 1 sampai dengan periode ketiga. Selanjutnya di sini ada kolom RI dikurang dengan ERI, yaitu sebagai berikut. Ini dikurang dengan hasil expected return-nya. Jangan lupa dikasih $, ya teman-teman, supaya pas sampai ke bawahnya rumusnya nggak berubah. Selanjutnya kita angkatkan RI ERI ini berikut. Kita enterkan juga ke bawah, kita tarik. Dan juga kita kalikan hasil dari RI dikurang ERI pangkat 2 dikali dengan probabilitas berikut. Kita tarik aja teman-teman ke bawah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mencari variansnya, kita gunakan rumus sum. Kita tambahkan semuanya sini. Untuk deviasi standar, kita gunakan rumus G31 ini untuk variansnya dipangkatkan dengan 0,5. Kemudian untuk variansnya kita dapatkan dari deviasi standar dibagi dengan probabilitas. Dapat ditemukan deviasi standarnya seperti ini ya teman-teman. Kita untuk saham B kita juga sama dengan rumus yang atas tadi. Selanjutnya kita mencari return dan risiko portofolio. Di sini kita mempunyai bobot saham A dan saham B sebesar 50%. Untuk rumusnya sebagai berikut. Rumusnya itu WA dikali return A ditambah bobot dikali return B. Teman, ini yaitu bobot dari saham A dikali dengan return dari saham A ditambah bobot dari saham B dikali dengan return dari saham B. Enter. Kita bukan jelas berikut.
Selanjutnya untuk risiko portofolio, rumusnya adalah sebagai berikut. Bobot dikali resiko saham A, bobot B dikali resiko saham B. Nah, kita tulis di sini yaitu bobot dikali dengan resiko saham A, kemudian ditambah bobot dikali dengan resiko saham B. Kan? Hasilnya sebagai berikut. Nah, untuk mencari Sharpe rasionya, rumusnya yaitu return P dikurang RF risk P. Kita lihat nih, kita cari di sini untuk return portofolionya. Yang portofolio 2,91, untuk risk fee-nya yaitu kita cari untuk bulan 0,51, kemudian dan risk portofolionya 3,69. Dapat ditunjukkan hasil 0,518. Untuk portofolionya ini return P dikurang RF beta P. Di sini beta portofolionya 2,91, risknya 0,01, dan beta portofolionya 1. Ini beta portofolio ini dengan niat teman-teman. Secara keseluruhan, portofolio yang dibentuk dari kombinasi 50% saham A dan 50% saham B menunjukkan kinerja yang cukup baik. Portofolio menghasilkan return sebesar 2,9% dengan risiko sebesar 3,8%, serta memiliki beta sebesar 1 yang menunjukkan sensitivitas setara dengan pasar. Nilai trainer rasio sebesar 1,9% dan Sharpe rasio 0,51 mengindikasikan bahwa portofolio mampu memberikan kompensasi return yang cukup baik terhadap resiko yang ditanggung investor. Dengan demikian, portofolio ini dapat dikatakan efisien karena mampu menyeimbangkan antara tingkat keuntungan dan resiko investasi. Selanjutnya yaitu pemaparan tugas yang kedua, yaitu menentukan return, resiko, covariance, dan efficient frontier dari 3 saham, serta mencari Sharpe, trainer, dan juga Jensen rasio. Untuk langkah pertama, kita cari dulu return realisasi dari masing-masing saham dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu sama dengan harga akhir dibagi dengan harga awal dikurang dengan 1. Kemudian kita enter dan kita seret ke bawah. Lakukan langkah selanjutnya dengan rumus yang sama, harga akhir dibagi harga awal dikurang 1. Kita seret juga ke bawah. Untuk C juga sama ya, dengan harga akhir dibagi harga awal dikurang 1. Setelah ditemukan hasil return realisasinya, kita cari return rata-rata. Untuk return rata-rata kita gunakan rumus average, terus kita tarik untuk data return realisasi masing-masing saham dari periode 1 sampai dengan periode 4. Lakukan juga langkah berikutnya menggunakan rumus average. Selanjutnya, return disesuaikan. Untuk mencari return disesuaikan, yaitu kita sesuaikan dengan periode yang kita punya, yaitu sebanyak 4 periode. Dengan rumus sebagai berikut. 1 ditambah dengan return rata-rata dipangkatkan dengan 4 dikurang 1. Dapat dihasilkan sebagai berikut. Kemudian kita lakukan hal serupa. 1 ditambah dengan ini jika dipangkatkan 4 dikurang dengan 1. Jadi sama teman-teman. Kemudian kita mencari varians. Untuk variansnya kita gunakan rumus varians adalah return realisasi dari F8 sampai dengan S11. Kita gunakan juga rumus selanjutnya var net. Selanjutnya untuk standar deviasi. Untuk standar deviasi kita gunakan rumus SQRT dari varians. SQRT dari varians 14, juga SQRT 14, 14. Saja standar deviasi yang disesuaikan juga sama. Kita kali dengan 4 sesuai dengan periodenya. Contohnya F15 dikali dengan 4 dipangkatkan 0,5. Kita akan juga selanjutnya kita mencari covariance A, B, covariance AC, dan covariance B ke C. Ini untuk menunjukkan hubungan antara masing-masing saham, yaitu berlawanan atau searah. Rumusnya yaitu sama dengan covar, kita cari AB. Ini A, saham A, terus B. Dan selanjutnya juga sama, ini tapi A sama C.
C. Covar return realisasi A, return realisasi C. Yang B, C sama covar. Untuk selanjutnya, ini kita sudah temukan covernya, kita tentukan bobot sahamnya. Ini kita pakainya P1 sebesar portofolio 1 untuk saham A sebesar 40%, saham B 20%, dan saham C 20%. Untuk portofolio 2 ada untuk saham A 30%, saham B 40%, saham C 30%, dan untuk P3 portofolio 3 sini ada saham A 20%, saham B 25%, dan juga saham C nya 25%. Nah, selanjutnya kita tentukan nih matriksnya. Nah, kita matriksnya kita masukkan ke kolom berikut. Untuk VAR A kita cari di sini yaitu ada di 0,14. Untuk covar AB ada di sini 0,52. Di 18 ada covar AC. Nah, kita samakan aja ya. Ini kita samakan dengan ini. Dari sini ya teman-teman. Nah, dari sini dan juga dari varians. Dari varians ini. Kita tinggalkan aja ke sini ya. Selanjutnya untuk mencari return porto dengan risiko porto, rumusnya yaitu untuk varian portofolio menggunakan rumus M-MOL, M-MOL, kemudian kita tarik dari masing-masing bobot masing-masing saham, kemudian titik koma matriksnya, kemudian titik koma lagi dari bobotnya. Dapat dihasilkan seperti ini. Untuk standar deviasi portofolionya kita gunakan dari SQRT dari varian portofolio. Selanjutnya standar deviasi porto yang telah disesuaikan itu kita kali 4 ya, karena kita punya 4 periode aja, yaitu standar deviasi portofolio kita kalikan dengan 4 periode, kemudian kita pangkatkan 0,5. Untuk return portofolionya kita menggunakan sum produk. Sum produknya nah itu kita tarik sum produk buka kurung, kita tarik dari masing-masing bobot saham, terus kita dengan return yang disesuaikan. Nah, seperti itu dapat dihasilkan 13,22. Kemudian untuk resiko portofolionya kita gunakan SQRT 4 ini yaitu periode yang kita gunakan ya, ada 4 bulan dengan standar deviasi portofolio. Untuk hasil sebagai berikut, kita gunakan cara yang sama juga untuk yang berikutnya seperti itu. Nah, sekarang kita mencari untuk Sharpe ratio-nya. Untuk Sharpe ratio-nya rumusnya return portofolio dikurang dengan risk free dibagi dengan resiko portofolio. Sebagai berikut, C57 dikurang ada return portofolio. Ini kita cari portofolio 1 ya. Ini ada return portofolionya sebesar 13,22 dikurang risk free-nya sebesar 1,3%. Ini 4 bulan ya teman-teman. Terus ada resiko portofolio 1 yaitu 3,59%. Dapat dihasilkan hasilnya 3,31. Lakukan hal yang sama untuk yang berikutnya. Kemudian untuk portofolio 1 menggunakan trainer rasio, rumusnya yaitu return portofolio. Ini return portofolio 1 dikurang dengan risk free-nya sebesar 1,3%. Kemudian ada beta portofolio 1 yaitu sebesar 1,20. Dapat diketahui hasilnya sebagai berikut 9,91. Lakukan juga hal yang serupa. Ini kita menggunakan data masing-masing portofolio. Selanjutnya ada Jensen rasio yaitu rumusnya sebagai berikut. Ada return portofolio dikurang dengan risk free ditambah dengan return market dikurang dengan risk free lagi, kemudian dikali dengan beta portofolio. Dapat ditentukan hasilnya sebagai berikut. Untuk efisien frontiernya, ini untuk portofolio 3, portofolio 1, dan portofolio 2. Ini untuk frontiernya seperti ini. Interpretasi kinerja portofolio dari perhitungan sebelumnya yaitu portofolio 2 merupakan portofolio terbaik dari sisi efisiensi resiko dan return karena memiliki resiko yang paling rendah serta nilai Sharpe dan trainer yang tertinggi. Untuk portofolio ketiga menghasilkan return tertinggi tetapi investor harus siap menanggung resiko yang lebih besar. Sedangkan portofolio 1 berada di posisi tengah dengan tingkat return dan resiko yang relatif seimbang dibanding dua portofolio lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.